Sedangkan berdasarkan sifatnya terhadap panas, jadi polimer itu terbagi dua. Yang pertama adalah polimer termoplastik. Yang kedua polimer termosetting. Ya, polimer termoplastik ini dia punya kekhasan ya. Ini supaya nggak sulit membedakan nanti kata kunci gini aja. Kalau polimer termoplastik ini dia ketika dipanaskan dia lunak, dan ketika dia dingin dia bisa dibentuk lagi ke bentuk yang kita inginkan. Nah, itu ciri khasnya. Kalau polimer termosetting, ketika dia dipanaskan sampai panas tertentu dia tahan, kuat, dia nggak ada perubahan apa-apa, nggak melunak, bahkan cenderung mengeras. Tapi ketika dia mencapai titik lelehnya, polimer termosetting itu cenderungnya adalah terbakar dia. Terbakar, dia berubah wujud, ya nggak bisa dibentuk lagi seperti bentuk semula. Jadi nggak bisa didaur ulang. Oke. Nah, ini ada penjelasan sedikit. Polimer termoplastik adalah polimer yang punya sifat tidak tahan terhadap panas. Ya, jika polimer jenis ini dipanaskan, maka dia akan menjadi lunak. Dan jika didinginkan, akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali. Jadi berulang kali, udah dipanasin, dibentuk, dingin, jadi sebuah produk. Dipanasin lagi, dibentuk lagi, dingin lagi, jadi mungkin produk yang lain gitu. Nah, makanya kalau teman-teman nih, kalau mahasiswa memperhatikan, suka ada orang yang ngumpulin plastik ya. Plastik itu kan nggak semua plastik juga yang mereka ambil. Plastik itu pasti mereka pilah-pilah. Nah, biasanya plastik yang laku dijual itu plastik yang bisa didaur ulang, yang sifatnya termoplastik tadi. Oke. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali sehingga dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk mendapatkan produk polimer yang baru. Oke. Polimer yang termasuk polimer termoplastik adalah jenis polimer plastik. Ya, jenis plastik ini tidak memiliki ikatan silang. Jadi ini sebabnya, ini yang menyebabkan kenapa polimer ini ya, sifatnya lebih elastis, lebih fleksibel, lebih mudah lunak ketika dipanaskan. Karena dia tidak memiliki ikatan silang di antara rantai polimernya. Jadi di antara rantai-rantai karbon itu dia tersusunnya linear dan bercabang aja. Dia nggak ada saling bersilang gitu. Itu yang menyebabkan dia lebih fleksibel, lebih elastis. Jadi berbeda dengan termosetting. Kalau termosetting dia punya ikatan-ikatan yang bersilang di antara molekul-molekulnya gitu. Jadi sifat-sifat polimer termoplastik, yang pertama dia berat molekulnya kecil, kemudian dia tidak tahan panas. Dia sangat tidak tahan panas. Ya, coba aja lah kalau kita mau lihat contohnya plastik pembungkus itu atau plastik asoy yang kita kenal ya, atau plastik yang bening ya. Kalau kita panasin itu pasti meleleh dia. Pasti langsung meleleh, langsung berubah bentuk. Nah, dan jika didinginkan ya ketika dia udah dingin dia akan mengeras lagi dan bisa dibentuk lagi ke bentuk-bentuk tertentu yang kita inginkan. Ini kemudian polimer termoplastik ini dia juga mudah untuk diregangkan. Kemudian fleksibel, titik lelehnya rendah, dapat dibentuk ulang, mudah larut dalam pelarut yang sesuai dan memiliki struktur molekul linier atau bercabang. Oke. Kemudian termosetting kebalikan dari termoplastik ya. Dia lebih tahan terhadap panas. Jika dipanaskan tidak dapat meleleh. Tapi pada temperatur tertentu dia langsung terbakar termosetting langsung luluh. Ya, langsung luluh. Kemudian termosetting ini memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk pada waktu dipanaskan. Hal ini membuat polimer menjadi kaku dan keras. Nah, sifat polimer termosetting yang pertama dia kaku, keras ya. Jika dipanaskan akan mengeras, tidak dapat dibentuk ulang. Nah, kalau udah meleleh dia udah musnah dia. Nggak udah jadi karbon lah, jadi abu. Nah, kemudian dia tidak dapat larut dalam pelarut apapun. Jadi dilarutkan dia nggak larut gitu. Kalau plastik ya terkena larutan tertentu yang sifatnya membakar, dia akan musnah kan. Nah, kemudian dia jika terus dipanaskan akan terbakar, tahan terhadap asam basa, mempunyai ikatan silang antar rantai molekul. Oke. Nah, contoh polimer. Jadi polimer termoplastik contohnya botol plastik, mainan-mainan plastik ya, atau pipa air, ya pipa PVC, piringan hitam nih kayak ini kayak seperti
zaman dulu kan ada ini ya, ada Laserdisc ya. Mungkin zaman sekarang kenal nggak Laserdisc? Kayaknya enggak ya. Zaman saya dulu udah hampir hilang tuh Laserdisc tuh. Ukurannya besar sekali, seperti seperti VCD ya. Nah, cuman dia lebih besar, ukuran warnanya hitam. Kemudian juga karung, ya, tali nilon, botol minuman itu contoh termoplastik. Nah, juga ada insulator, sol sepatu juga, sol sepatu. Kalau Anda punya penggaris, nah itu juga termoplastik tuh penggaris. Gantungan baju juga itu termoplastik. Nah, sedangkan contoh polimer termosetting diantaranya adalah asbak ya. Kita sering lihat asbak. Nah, asbak itu contoh termosetting. Kemudian ada fitting lampu. Fitting lampu dia harus tahan panas. Nah, kemudian juga ada steker listrik. Contoh lain mungkin alat makan kita yang berupa piring melamin ya, itu contoh termosetting. Ya, piring melamin. Contoh lainnya teflon. Nih, yang perempuan yang suka hobi masak nih. Itu kan ada penggorengan yang dilapisi teflon. Nah, itu juga polimer sebenarnya.